Yang memang harus saya bahas. Yang pertama itu adalah eh, contoh yang kayak gini. Yang kedua adalah syarat. Regresi ini bisa dipakai kalau misalkan syaratnya terpenuhi. Ada yang disebut dengan Bayes Linear Unbiased Estimator atau disingkat dengan BLUE. Si BLUE ini seperti apa itu yang akan saya jelaskan, dan syaratnya itu ada berapa. Nah, ada si BLUE, ada yang disebut dengan Classic Linear Regression Model, itu harus seperti apa, dan ada BLUE-nya sendiri seperti apa. Karena ini yang kadang terlewat, bukan kadang sih, kebanyakan terlewat. Bahkan untuk menganalisa, kemarin kan kita stepnya, sekarang syaratnya. Jadi kalau kemarin kita bicara soal step, sekarang bicara soal syarat, termasuk pendalaman kenapa si U itu lahir atau error yang kemarin itu lahir. Nah, ini saya mencoba, kalau kalian ngambil data atau baca bukunya yang saya bagikan, itu bab kedua itu ada yang mencoba menghubungkan antara weekly family income dengan expenditure-nya. Taruhlah misalkan ada 60 sampel, ya, ada 60 sampel orang yang dikumpulkan. Datanya itu adalah income-nya atau pendapatannya secara per minggu, dan consumption-nya dua-duanya sama secara per minggu. Nah, kalau kemarin kita berbicara model, sekarang saya akan mencoba intuitif menjelaskan ini dengan data. Maka yang bisa kita lakukan, contoh misalkan adalah mengkategorikannya, ya kan? Mengkategorikannya dengan taruh misalkan dengan orang yang pendapatan income-nya itu sama dengan X dan consumption-nya itu sama dengan Y. Dengan pendapatan 80, ternyata ada orang yang pengeluarannya itu 55 sampai dengan 75. Yang 100 itu 65 sampai dengan 88. Begitu pula sampai dengan akhir, yang pendapatannya paling tinggi, weekly income-nya itu 260, ternyata si pengeluarannya itu antara 150 sampai dengan 191. Nah, ini saya coba fungsikan ke dalam sebuah grafis atau scatter. Scatter yang menghubungkan, kalau scatter tuh dia kan menghubungkan antara dua variabel, ya, sama kayak demand. Demand itu P dan Q. Kalau ini adalah Y dan X, di mana X-nya itu adalah weekly income dan Y-nya adalah weekly consumption. Yang tadi, yang 80 ini, itu kan tadi antara 55 sampai dengan 75. Sampai dengan 75. Ini kan. Yang 100 itu antara 65 sampai dengan 88. Ya kan? 120 pun sama. Itu antara 79 sampai dengan 98. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Y itu akan dipengaruhi oleh besaran X. Dari nilai apa? Dari observasi kita terhadap X, Y terhadap X. Maka di sini kita bisa menunjukkan bahwa garis regresinya itu yang ini. Inilah yang sebetulnya dicari. Dari data yang ada, berapa sih rata-rata kenaikan kalau misalkan X-nya naik?
ya kan? Ini kalau cuma satu variabel antara X dan Y. Nanti kan kita bermain bukan cuma dengan satu, bahkan bisa 5, bisa 6 si X-nya. Ini kita simplifikasi aja dulu bahwa si Y ini expected value dari Y itu akan dipengaruhi oleh X. Bentuknya seperti ini. Nah, expected value itu apa? Nih, expected value itu akan sama dengan nih, ingat ini apa? Conditional probability dari Y terhadap X. Conditional probability dari 80 itu nilainya kenapa 1/5? Karena datanya ada 5 yang nih, ya kan? Sehingga yang disebut dengan conditional expected value, kalau expected value itu kan nilai rata-rata dari sebuah populasi. Tapi ada yang disebut dengan conditional expected value. Yang disebut dengan conditional expected value itu adalah ketika berapa sih, ya contoh nih, berapa sih pengeluaran rata-rata ketika X-nya itu 80. Inilah yang disebut dengan conditional expected value. Berapa sih rata-rata pengeluaran ketika X-nya 100? Beda halnya kan, kalau means itu adalah nilai rata-rata atau expected value itu adalah nilai rata-rata ya. Tapi kalau ini kita berusaha sekarang mencari expected conditional expected value. Nilai rata-rata ketika X-nya kondisional. Y-nya berapa? Nah, inilah yang kita cari yang akan menyusun hubungan antara masing-masing grup ini yang disebut dengan population regression function, garis regresi dari populasi. Ini yang kita cari ya, atau disebut dengan PRF. Di sini dia nih ada yang disebutnya population regression line, ada yang disebutnya population regression curve atau kurva regresi, di mana conditional mean-nya itu adalah ketika X-nya 80, berapa sih nilai rata-rata dia mengeluarkan pengeluaran. Dihubungkan ini menjadi apa yang disebut dengan population regression line. Sampai sini paham? Ada yang perlu diulang? Oke, ya. Kan kita punya sebaran data seperti ini, ya kan? Kita tahu bahwa overall kita bisa mencari nilai rata-ratanya. Yang sekarang yang kita cari itu
bukan nilai rata-ratanya, tapi yang dicari adalah conditional means atau expected value. Expected value itu adalah berapa sih nilai rata-rata kalau misalkan X-nya terikat pada suatu kondisi. Makanya disebut dengan conditional expected value. Kondisinya itu ada dari 80, 100, 120 sampai dengan 260. Kondisinya yang kita tetapkan, yang kita kategorikan. Nah, dicarilah yang disebut dengan expected value dari masing-masing cluster atau kelompok atau kategori atau masing-masing X. Berapa sih nilai rata-rata Y ketika X sama dengan 80? Berapa sih nilai rata-rata Y ketika X nilainya 100? Nah, dari sinilah muncul apa yang disebut dengan population regression line, menghubungkan garis yang menghubungkan antara conditional expected value Y terhadap X. Ngerti? Nah, dalam kasus tersebut si expected value conditional means atau conditional expected value-nya itu 65 sampai dengan 173. Di kasus ini bisa kita lihat bahwa Y itu dipengaruhi oleh besarnya jumlahnya X. Nih, kan density-nya atau ketebalan density itu penyebaran antara Y dan si X-nya kita bisa tetapkan seperti ini. Ini dapat dari sini, ya kan? Nah, inilah yang disebut nanti, ini kan conditional probability-nya. Inilah yang akan membentuk apa yang disebut dengan population regression line. Ini yang kita cari, berapa pengaruh X terhadap Y. Ya, nanti ini ada caranya manual. Ini ketemu betanya, ketemu beta 2, ketemu beta 1, ketemu R square-nya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa Y itu merupakan expected value Y terhadap X itu merupakan fungsi dari X I-nya sendiri. Ya, expected value dari Y terhadap XI itu merupakan fungsi dari XI-nya sendiri. Di sini kita bisa lihat bahwa ada terms yang disebut dengan linear. Yang linear itu adalah parameternya. Kenapa disebut linear nih? Linear itu apa? Lurus. Belum tentu dia nanjak, dia bisa juga turun. Si X terhadap Y ini, kan dari kemarin saya katakan bahwa dia menentukan arah dan kekuatan.
arahnya kebetulan hubungan antara si pendapatan dan pengeluaran itu positif, sehingga arahnya nanjak. Belum tentu kalau misalkan arahnya nanjak, bisa jadi dia turun. Kayak apa? Demand P terhadap G itu kan hubungannya terbalik, maka bisa saja dia hubungannya negatif. Sementara yang sekarang yang saya jadikan contoh itu yang paling gampang ya negatif, yang positif lah, dimana si yang kita lihat di sini adalah bahwa si pendapatan itu pasti akan mempengaruhi pengeluaran yang dilakukan oleh seseorang, ya kan? Nah, lanjut. Di sini kita akhirnya